Itu posisi itu saya masuk ya pakaian APD sih, tidak boleh keluar sama polisinya. Kenapa itu mas? Itu kan belum, maksudnya barang buktinya belum dapat pas di saat itu. Iya. Tapi aku diawe-awe sama perempuan. Jebule itu tadi korban yang meninggal itu. Korban itu sudah meninggal mas? Udah meninggal, udah 5 hari. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di channel Di Atas Logika. Episode kali ini kita ada narasumber yang bisa dikatakan relawan maupun rescue. Silahkan mas, perkenalkan diri. Ya, terima kasih mas. Perkenalkan, nama saya Farhan Saifullah, yang dipanggil Saiful. Saya di sini sebagai tim relawan Untung Suropati Rescue 79 dan saya berdomisili di Solo. Begitu. Mas Saiful, sejak kapan Mas Saiful bergabung dalam relawan Untung Suropati? Saya bergabung di relawan itu dari tahun 2019, pertengahan 2019. Oke, Mas Saiful. Mas Saiful, di relawan Untung Suropati atau Rescue 79 yang lebih bagiannya. Mas Saiful, kegiatan apa saja yang dilakukan di relawan tersebut? Kalau di sini sih pengalaman saya dari awal sampai sekarang ini sih ya, banyak sih ya, banyak ya mas. Yang pertama itu dari penanganan laka, terus mengambil pasien korban bencana alam, contohnya kayak laka air, banjir, terus korban tenggelam gitu. Oke Mas Saiful. Mas Saiful, di dalam benak Mas Saiful, kenapa sih kok ikut jadi relawan? Kalau saya ini sudah kemauan dari hati ya mas ya. Ya gimana sih, soalnya dulu sih punya masalah. Ya sebenarnya gak pati berat sih, cuma pengen nebusnya lewat dari sini aja. Baiklah Mas Saiful, berarti Mas Saiful bergabung di relawan tersebut. Mas Saiful dengan niat hati yang tulus ya Mas Saiful. Bisa berbuat baik untuk sesama dan bisa untuk menolong sesama juga. Sangat luar biasa. Oke Mas Saiful, di perjalanan dari 2019 sampai sekarang pasti banyak pengalamannya yang jelas. Tadi diceritakan penanganan atau pengkondisian korban. Ada nggak Mas Saiful menemui hal-hal yang sifatnya di atas logika? Ya itu ada sih mas. Itu tapi beda hal lain sih. Itu pas pembunuhan di itu. Pembunuhan satu keluarga. Itu posisi itu saya masuk ya pakaian APD sih, tidak boleh keluar sama polisinya. Kenapa itu mas? Itu kan belum, maksudnya barang buktinya belum
dapat pas di saat itu. Ya. Tapi aku diawe-awe sama perempuan. Jebule itu tadi korban yang meninggal itu Korban itu sudah meninggal, Mas. udah meninggal, udah 5 hari. Maksudnya di awe-awe itu? Ya nggak tahu sih, maksudnya kayak ngasih tahu lah. Diawe-awe ke dapur saya. Ternyata di situ ada barang buktinya pisau dapur itu. Gitu. Baik. Jadi itu bisa dikatakan penampakan korban. Iya, Arwah penampakan korban. Kalau Mas Saiful melihat hal tersebut, apa nggak takut, Mas? Takut sih, takut Mas. Tapi ya gimana lagi? Udah di situ, kalau sudah kadung nyemplung teles dikebes sisa dia. Seperti itu, Mas ya. Baik. Lantas Mas Saiful, setelah kejadian itu, Mas Saiful mengikuti arahan penampakan tersebut ya, Mas? Pernah 1 kali itu diikuti sampai badan ini nggak enak itu. 1 hari itu badan terasa abot, udah kayak wong sakit itu, berat banget. Terus akhirnya mbah itu ngasih ngombe, ya ini dikasih air putih itu, terus akhirnya enak. Ada hal lain nggak, contoh mungkin pada saat penanganan pengkondisian itu hal yang mungkin tidak bisa dinalar, Mas? Contoh mungkin Mas Saiful sedang mengkondisikan jenazah atau mungkin korban, bisa diceritakan, Mas? Kalau itu sih saya belum pernah nemu ini ya Mas. Kalau sendiri udah pernah, nggak bawa korban itu. Sendiri pas di ambulan. Oh, membawa ambulan? Iya, pas nyoper itu adalah sirine itu bunyi sendiri. Itu nggak ada korban? Nggak ada, dan itu cuma saya di ambulan. Ambulan yang mana, Mas? Yang putih. Yang putih ini? Iya. Oke. Di situ saya kaget terusan. Ini ada apa ini? Aku pikirannya seperti itu. Udah sampai mana-mana pikirannya. Itu posisi di mana, Mas? Itu posisi di daerah Purwosari, tepatnya depan Hotel Diamond. Iya, Selamat Riyadi. Di Solo kota ya? Iya, di Solo. Lantas apa yang dilakukan Mas Saiful pada waktu itu? Ya, saya matiin aja. Saya matiin, kan ada apa ya, seperti kabel lah, soketnya itulah. Ya. Saya cabut begitu. Udah, Nggak bunyi lagi. nggak bunyi. Terus waktu itu posisi berangkat atau pulang, Mas? Itu pulang sih, hampir nganter pasien. Pas di saat itu pasien isoma sih. Oh, pasien itu Iya, pasien isoma diantar ke rumah sakit. ke rumah sakit. Baik, Mas Saiful. Di dalam relawan Untung Siropati ini, selain kejadian-kejadian yang pernah Mas Saiful alami, pasti banyak kan, Mas ya? Yang paling membekas itu seperti apa, Mas? Yang paling membekas itu ya menurutku sih pas penanganan korban laka MD, laka 33. Maksudnya gimana tuh laka MD33 itu? Itu sampai sekarang masih inget terus aku. Itu pas di Bangjo, kok nggak Bangjo, ke barat itu. Ya itu sih saya nggak ada di lokasi, tapi pas saya datang ya amit sewu sih ya, udah muka, kepala, tengkorak ini udah nggak ada. Jadi saya mengumpulkan itu pecahan itu sampai sekarang masih ingat terus.
masih kelingan terus gitu. Maksudnya kebayang-bayang Oh, gitu. oh, masih kebayang terus, nggak tahu, nggak iso lupa itu soalnya pas pertama saya masuk sini dan saya terus ada Laka 33 itu yo 2 tahunan, iya 2 tahunan ya. Kenapa Mas kok disebut Laka 33? Nah nggak tahu itu, kalau itu sih kode atau gimana? itu kode dari polisian ya. Kepolisian. Iya. Baik Mas Saiful, mungkin ada pesan atau nasihat atau kesan untuk para pemirsa yang ada di channel Di Atas Logika ini. Silahkan Mas Saiful. Ya pesan saya sih jangan pernah capek ya Mas menjadi relawan, karena itu ya demi kebaikan sesama sih, diri kita buat sesama, dan ya itu doa sih. Terus Mas Saiful, harapan apa yang Mas Saiful ingin sampaikan kepada para pemirsa? Ya harapannya sih semoga relawan-relawan lain bisa tetap kompak, bisa tetap solid, dan bisa tetap berjasa lah bagi orang lain gitu. Perkenalkan, nama saya Janto. Jabatan saya sebagai Ketua Umum Perkumpulan Untung Suropati dan Rescue 79. Usia saya 57. Baik Pak Janto, sejarah berdirinya Untung Suropati itu seperti apa ya Pak? Untung Suropati didirikan atas ide atau inisiatif dari Om Budiman atau Budi AJM, yang kebetulan pada tahun 2018 mempunyai inisiatif untuk mendirikan Perkumpulan Untung Suropati yang dilatar belakangi dengan kegiatan sosial. Awalnya kan kegiatan sosial, terus berjalan seiring waktu mendirikan Rescue 79 itu selang sekitar 3 bulan. Terus di samping Rescue juga ada divisi lain, tapi kelihatannya divisi lain terus vakum. Jadi yang tetap bertahan sosial sama rescue-nya. Baik Pak Janto, berarti berdirinya sejak tahun 2018 sampai sekarang. Terus kegiatan yang sering dilakukan di Untung Suropati itu seperti apa Pak? Awalnya kita mengadakan baksos di lingkungan Kartasura, menyantuni yatim piatu, kaum duafa, itu yang khusus sosial. Terus sama kegiatan bersih-bersih, semisal di bantaran sungai atau di situs-situs peninggalan sejarah. Di samping itu juga kegiatan dari rescue-nya, kita tetap respon positif ya. Kegiatan pertolongan laka di sepanjang jalan Kartasura sampai Palur. Mungkin dari Kartasura juga sampai ke Delanggung. Untuk kegiatan rescue kita mengadakan pertolongan untuk Opsar di daerah Pantai Baru, terus di Bantaran Bengawan Solo kita juga sering ikut Opsar juga. Lantas Pak Janto, kegiatan tersebut itu pasti memerlukan banyak orang. Tim tersebut itu terbentuk seperti apa Pak? Tim kita terdiri dari
spontan ya. Dalam arti kita kemarin rekrutmen anggota singkat kita mengadakan baiat kita bentuk tim. Setelah itu mereka kita terjunkan di lapangan. Tapi untuk pelatihan khusus kita tidak pernah ada. Tapi kita melatih mereka itu ketika mereka di lapangan. Seperti penanganan mayat yang sudah membusuk 4 hari atau 3 hari, mereka tidak ada pelatihan khusus. Jadi mereka di lapangan dia eksekusi. Lantas bekal-bekalnya seperti apa Pak kalau memang belum ada pelatihan-pelatihan seperti itu? Kalau kita memakai metode pelatihan, mungkin nanti rekan-rekan banyak yang gimana ya, canggung. Oh seperti itu ya? Ya biasanya kayak gitu, ngogek lah gitu. Oh ya, baik. Lantas dengan begitu banyak kegiatan sosial, mohon maaf Pak Canto, semua itu kan memerlukan biaya. Dari mana Pak? Alhamdulillah untuk saat ini ya kita ada donatur. Di samping kolektif dari rekan-rekan sendiri, ada sebagian dari donatur untuk menopang kegiatan teman-teman. Semacam itu Pak. Biasanya ada buka list. Oh iya. Buka list. Selama Pak Canto menjadi ketua maupun bergabung di Untung Siropati ini, pasti banyak pengalaman yang Pak Canto lalui. Pengalaman tersebut ada pengalaman manis maupun pengalaman pahit. Bisa ceritakan itu Pak, pengalaman manisnya dulu dah. Ya pengalaman manisnya kita dapat memberi pertolongan pada yang membutuhkan, di mana kita selalu stay 24 jam memberi pertolongan pada baik di jalan maupun untuk pertolongan per individu. Baik. Lantas Pak, selanjutnya. Dukanya untuk menjadi relawan ya banyak dukanya. Memang itu harapan kita, nek relawan itu manis-manis nggak enak. Kita tetap mencari dukanya, soalnya itu tantangan bagi kita. Semacam itu Pak ya. Betul. Lantas Pak Canto ini sebagai ketua umum dari Untung Siropati mempunyai banyak tim. Seperti apa Pak mengelola tim relawan yang notabene di sini tanpa bayaran, sukarela dan keikhlasan? Seperti apa Pak? Yang jelas setiap ada informasi laka, baik itu darat maupun gunung maupun sungai, kita selalu menghimbau pada rekan-rekan untuk tetap koordinasi. Semisal saya jauh dari teman-teman, Mako adalah tempat kita koordinasi. Dikoordinasikan dulu di Mako, dibentuk korlapnya. Korlapnya siapa? Itulah nanti yang menjadi ujung tombak mereka di Opsar. Seperti itu Pak ya. Betul. Kalau boleh tahu Pak, untuk Untung Siropati ini berapa anggotanya Pak? Anggota kalau rescue itu yang aktif saja ya. Yeah. Yang aktif ya sekitar 30. 30 orang. Yang 30 orang. Itu ada laki-laki maupun perempuan? Ya sebagian laki-laki. Sebagian laki-laki. Perempuannya paling berapa persen? Ada sekitar 5 personil. Lantas Pak Canto mempunyai tim untuk pengkondisian lah istilahnya ke suatu tempat. Pasti ada koordinasi di situ kan Pak. Misalnya tim tersebut ada kendala, apa yang dilakukan Pak Canto terhadap tim tersebut? Semisal ada kegiatan terus di suatu daerah ada kendala, kita akan tetap menghubungi dari BPBD setempat atau pemangku wilayah setempat. Kita koordinasikan dengan sana, enaknya bagaimana. Semisalnya nih Pak, di suatu tempat tersebut tim dari Untung Siropati, mohon maaf, terlantar misalnya, apa yang dilakukan Pak Canto di situ?
Saya kira untuk selama ini belum ada hal kayak gitu ya, pernah. belum ada. Soalnya dimanapun relawan berpijak, di situ rumah mereka. Seperti itu Pak ya. Betul. Baik. Mungkin Pak Janto di channel ini pesan dan nasihat atau kesan untuk para pemirsa di seluruh Indonesia bisa disampaikan Pak Janto. Harapan saya, terutama untuk pribadi saya ya, Ya. saya selalu ingin belajar dan belajar. Jadi kita di usia yang separuh lebih tidak lelah untuk belajar dan memperbaiki diri. Soalnya sebagai ketua itu kan figur bagi teman-teman. Harapan saya pada teman-teman tetap jaga kekompakan, kesolidan, jangan lelah untuk melakukan kebaikan. Untuk yang lain kita nanti melihat dari kegiatan kita saja. Mungkin ada pesan untuk relawan yang ada di luar di sana Pak. Buat rekan-rekan relawan yang ada di luar atau di dalam Kartosuro atau di luar Kartosuro, Ya. mari kita tetap menyatukan visi misi kita. Relawan harus kompak, relawan harus bersatu Ya. dengan tujuan dan niat yang sama, Tanpa pamrih. tanpa pamrih. Baik Pak Janto, mungkin ada pesan yang lain mau disampaikan? Ya saya kira cukup. Saya cukup. Oke pemirsa, jika ingin membutuhkan pertolongan atau bantuan dari Untung Siropati atau Rescue 79, bisa dilihat di bawah ini nomor kontak yang bisa dihubungi. Terima kasih Pak Janto. Selamat malam. Selamat malam.